Halo teman-teman semua, selamat datang kembali channel Hobi Gadget. Jadi di video kali ini saya akan review sebuah smartphone dari Xiaomi ya. Yap, ini dia Xiaomi Redmi Note 9 ya. Dan ini sudah saya pakai kurang lebih sekitar sebulan sejak kemarin saya unboxing ya. Dan baru di reviewnya itu sekarang. Oke teman-teman, gak usah lama-lama seperti ini ya. Kita langsung review aja smartphone dari Xiaomi ini. Oke, ikuti terus video ini. Xiaomi Redmi Note 9 diperkenalkan pada tahun 2020, tepatnya di bulan April tanggal 30. Handphone ini menjadi menarik karena harganya yang bisa dibilang masuk di akal ya, atau masuk di kantong ya. Dengan harga 2 jutaan rupiah, kita sudah bisa dapat handphone dengan layar yang dibilang oke, kameranya ada 4 biji dan 48 megapiksel, dan ini menurut saya hasilnya cukup oke ya untuk kameranya itu. Dan saya agak sedikit amazing sebenarnya dengan hasil kameranya. Selain itu, memang kalau untuk bentuk nggak selera semua orang, tapi ya oke lah untuk di harga segini ya. Dengan harga 2 juta rupiah kita sudah dapat spek sesuai yang kita inginkan. Untuk main game oke, untuk harian pun ini oke. Untuk bentuknya sendiri ini bisa terlihat ya, di bagian depannya itu ada layar dan ada sebuah kamera di sebelah kiri. Oke. Nah, terus di bagian atas itu dia ada grill speaker ya. Dan gak ketinggalan untuk di sebelah kanannya dia ada tombol volume up, volume down, serta tombol power. Dan untuk material yang digunakan ini adalah bahannya plastik ya, dan itu menyambung sampai ke bagian belakang, cuman dibikin berbeda warnanya aja. Kalau yang di belakang agak seperti kaca, kalau yang di bawah itu agak lebih ke gloss, nggak ada mengkilat-mengkilatnya gitu. Nah, terus untuk di bagian bawah dia ada grill speaker, terus ada port Type-C, dan masih juga mendukung dia jack 3,5 mili. Berlanjut, di bagian sebelah kanan dia ada sebuah SIM tray yang bisa untuk microSD juga ya, nggak ada apa-apa lagi. Nah, terus yang di bagian atas dia ada IR blaster atau infrared. Jadi kalau misalkan kalian remote hilang atau lupa nyimpen, ini bisa digunakan. Dan yang tinggalan juga di atas ada mic ya. Nah, berlanjut di bagian belakangnya ada 4 buah kamera dan ada tulisan 48 megapiksel serta ada fingerprint dan juga ada flash ya. Dan itu juga dibalut ada seperti gradasi warna hitam, itu jadi agak lebih bagus sih kameranya ya. Untuk di bawah kamera itu dia ada gradasi warna hitam yang jadi bisa menyamarkan untuk fingerprintnya. Dan yang ketinggalan di bawah juga ada tulisan Redmi. Berlanjut ke spesifikasinya. Untuk spesifikasinya sendiri, Redmi Note 9 ini punya layar IPS LCD dengan kecerahan layarnya itu 450 nit. Untuk resolusinya sendiri dia punya 1080 x 2340 pixel dengan rasionya itu 19,5:9. Dan untuk kerapatan displaynya dia punya 395 ppi dan sudah dilengkapi dengan teknologi Corning Gorilla Glass ya untuk pelindung layarnya itu. Nah, untuk chipsetnya sendiri dia pakai MediaTek Helio G85 dengan kubikasi 12 nanometer. Untuk CPU yang dipakainya dia octa-core, GPU yang dipakai Mali G52 MC2 ya. Untuk internal dia ada 2 pilihan, yaitu 64 dan 128 GB. Nah, yang menarik adalah RAM-nya. RAM ini ada di 3 GB, 4 GB, dan 6 GB. Itu juga ada pilihannya ya. Kalian bisa cari aja. Dan untuk kamera belakangnya dia punya 48 megapiksel untuk normalnya, untuk wide ultra wide-nya dia 8 megapiksel, dan untuk makro dan depth-nya itu dia punya 2 megapiksel. Untuk kamera selfie-nya dia punya 13 megapiksel serta baterai 5020 mAh atau kita bisa buletin 5000 mAh. Nah, sekarang kita bahas soal fiturnya ya. Di Xiaomi Redmi Note 9 ini sudah dilengkapi dengan yang namanya fingerprint dan juga face unlock. Dan ini menurut saya respon itu sangat cepat bisa dibilang. Dan sekarang di handphone 2 jutaan seperti ini, fingerprint dan face unlock sebetulnya sudah menjadi fitur yang standar.
Selain itu, di MIUI 12-nya ini sebetulnya kurang lebih masih sama dengan versi yang sebelumnya. Hanya saja ada perubahan icon dan beberapa fitur yang sebetulnya tidak kita sadari. Selain itu juga sekarang ada yang namanya Mi Share ya, seperti di handphone kompetitor lain. Yang tidak lain itu adalah seperti Samsung yang memiliki Quick Share atau iPhone yang memiliki AirDrop. Mi Share ini sementara hanya bisa dipakai ke sesama Xiaomi dan kedepannya kemungkinan Mi Share ini akan kompatibel ke device lain yang sesama Android seperti yang dijelaskan di Mi Share tersebut ya. Jadi di bawahnya itu ada tulisan bahwa kedepannya akan ada dukungan untuk ke handphone Oppo, terus Realme ya, Vivo dan sebagainya ya. Dan nggak ketinggalan, untuk dark mode sendiri di handphone ini pun sudah ada dan itu sudah pasti ada ya. Sebetulnya mau di handphone yang di bawah ini sekalipun atau bisa dibilang di harga 2 jutaan, dark mode ini sebetulnya sudah ada. Selanjutnya untuk dipakai harian. Nah, dipakai untuk harian ini yang biasa saya gunakan untuk handphone ini adalah tidak lain dan tidak bukan sosmed ya. Dan juga browsing sih tentunya. Itu adalah suatu kebutuhan utama yang saat ini yang tidak bisa kita tinggalkan sebetulnya. Dan untuk dipakai harian, dengan range harga 2 jutaan sebetulnya handphone ini sudah lebih dari cukup dan dipakai seperti itu ya. Jadi mantap banget. Ya, dan gak ketinggalan untuk multimedianya pun sangat mumpuni, yang dimana sekarang ini nonton pun di smartphone ya. Untungnya di handphone ini sudah mendukung layar dengan resolusi hingga 1080 atau bisa dibilang Full HD, yang imbasnya ini sangat enak banget untuk dipakai nonton. Mata kita akan sangat dimanjakan oleh layar smartphone ini. Dan untuk saturasi warnanya ya, menurut saya ini sudah lebih dari cukup lah. Nah, untuk yang selanjutnya main game ya. Nah, untuk main game sendiri rata-rata dapat di 30 fps untuk game yang saya tes ini. Yang tidak lain dan tidak bukan adalah Rebel Racing, terus Asphalt 9 ya, dan juga Call of Duty Mobile ya. Dan ini menurut saya di range harga 2 jutaan dapat 30 fps sebetulnya sudah dibilang cukup ya. Dibilang kenceng banget enggak, terlalu nge-lag juga pun enggak sebetulnya. Jadi ya normal aja gitu ya. Rata-rata untuk game ini saya pakai settingan di medium. Dan kalau untuk Call of Duty memang settingannya mentok cuman sampai medium. Serta untuk FPS-nya itu dia bisa sampai settingan high. Tapi itu pun saya nggak kerasa sampai di 60 FPS ya sebenarnya. Dan yang selanjutnya adalah di sektor kameranya. Di sektor kameranya ini saya agak sedikit kaget dan sedikit kagum ya dengan hasilnya. Untuk smartphone ini dengan harga 2 jutaan ini bagus menurut saya teman-teman. Dimana ini recommended banget buat kalian yang pengen handphone dengan harga 2 jutaan tapi kameranya bagus. Ini bisa jadi pilihan banget buat kalian ya. Dan juga kalian bisa perhatiin untuk hasilnya dan detail gambarnya ini oke banget. Tapi tetap perlu digarisbawahi dimana untuk mendapatkan hasil yang bagus seperti ini ya, harus diiringi dengan pencahayaan yang cukup dan baik. Karena kalau cahayanya kurang baik itu ya, akan ada gejala noise. Dan sebetulnya di handphone yang harganya belasan juta pun akan hasilnya tetap sama kalau misalkan kalian foto dengan kurangnya cahaya. Nah, selanjutnya itu adalah di videonya ya. Untuk sektor videonya ini hanya mentok di Full HD atau di 1080 30 fps. Dan ini cukup sih ya menurut saya. Karena dengan handphone harga segini ya kita udah dikasih 30 fps ya udah cukup dan bersyukur banget. Kalau bisa 60 ya itu lebih bagus lagi sebetulnya ya. Nah, tapi yang kerennya itu adalah adanya efek zoom yang smooth, dimana kalau misalkan biasanya ya kalau ngezoom atau zoom out itu kita agak langsung berubah frame-nya itu. Kalau sekarang ini ada efeknya. Dan belum tentu sebetulnya di smartphone yang kelasnya lebih mahal sekalipun ada efek ini ya. Mantep banget. Nah, untuk di sektor yang terakhir adalah baterainya. Untuk di baterainya sendiri ini dengan kapasitas 5020 mAh atau bisa kita buletin di 5000 mAh aja lah ya.
Ya, untuk segitu sih menurut saya sudah lebih dari cukup. Dalam artian untuk dicas dari pagi, biasanya saya pagi terus sampai ya agak sore sedikit atau ke malam lah, sudah maghrib itu. Ini masih lumayan nyisanya ya, sekitar 30% ya. Itu dimana kalau misalkan saya pakai untuk browsing ya tadi, terus sosmed nggak ketinggalan juga. Saya rata-rata suka nonton film atau YouTube, dan untuk tambahannya sendiri biasanya saya dengerin musik pakai Bluetooth ya. Dan itu rata-rata konsumsi baterai yang biasa saya dapetin. Memang kalau untuk di baterai sendiri kita nggak bisa jadi patokan ya. Ada yang usernya itu bisa jauh dipakainya itu lebih irit, atau ada juga yang dipakainya itu bisa jauh lebih boros. Jadi tergantung usernya masing-masing sebetulnya ya. Oke teman-teman semua, jadi paling segitu dulu aja review dari saya mengenai handphone Xiaomi Redmi Note 9 ini ya. Dan kesimpulannya menurut saya cukup simple aja sih ya. Dengan handphone harga 2 juta rupiah, kita sudah dapat layar itu Full HD, kamera 42 dan 48 megapiksel. Untuk hasilnya sendiri tadi teman-teman udah lihat ya, dan untuk di outdoornya itu menurut saya ini bagus ya. Memang kalau di kayak di ruangan ini atau indoor gitu ya, tergantung dari lighting dan kondisi segala macam gitu ya. Jadi mau handphone semahal apapun, sebagus apapun juga, kalau di indoor gini terus ruangan kurang saya juga tetap akan kurang bagus ya. Oke teman-teman, yap, jadi paling segitu dulu aja ya reviewnya. Terima kasih banyak yang sudah menonton dan sudah mampir di channel ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Oke, terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.